Aqsamul Quran artinya sumpah-sumpah yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quranul Karim sebagai wahyu Allah yang terakhir, diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir pula. Maka diyakini Al-Quran adalah sebuah kitab yang paling sempurna, berisikan pesan-pesan wahyu-wahyu Allah masa lalu yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Sebagai kitab yang sempurna, tentu di dalamnya menjelaskan semua permasalahan umat dari sejak Al-Quran itu diturunkan, yaitu kepada para sahabat, generasi sesudahnya, tabi'in, tabi'i tabi'in, sampai dengan kita sekarang dan nanti sampai masa yang akan datang ila yaumil qiyamah. Salah seorang ulama besar Al-Azhar yang bernama Abdullah Darras menulis sebuah karya yang diberi judul An-Naba'ul Azim. Al-Quran adalah mukjizat yang abadi, yang kekal sampai nanti hari kiamat kelak. Tapi penyajiannya itu tetap aktual. Nah, menulis sebuah buku yang kita kenal dengan penulis pertama ilmu usulul fiqh yang diberi judul dengan Ar-Risalah. Beliau sebutkan di situ pada fakrah yang ke-55, artinya setiap peristiwa dari umat Islam apapun bentuknya, solusinya pasti ditemukan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, apa yang dimaksud dengan sumpah itu? Sumpah itu artinya memperkuat ucapannya terhadap sesuatu. Ia berbuat atau dia tidak berbuat, tapi ujungnya bidzikris min asma'illah au sifatin min sifatihi subhanah. Jadi dikuatkan dengan menyebut nama Allah untuk menguatkan betul dia berbuat. Wallahi, wabillahi, watallahi, ada 3 huruf sumpah. Waw, ba, ta. Kalau memang berbuat, kalau tidak berbuat, maka ada kaidah fikih, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Maka sumpah itu ada kafarahnya, ada dendanya. Apa dendanya? Memberi makan 10 orang miskin, it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum, dengan makanan yang biasa kamu makan. Au kiswatuhum, atau kita beri pakaian 10 orang itu. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan seorang hamba. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam, kalau tidak bisa puasa 3 hari. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin mutatabi'at, berurut 3 hari harus berurut, tidak boleh putus. Sementara mazhab yang lain mengatakan yang penting angkanya 3. Nah, maka sumpah itu menjadi bahasan penting dalam ilmu Al-Quran, karena Allah subhanahu wa ta'ala selalu juga menggunakan sumpah. Hanya bedanya antara kita dengan Allah, kalau kita tidak boleh bersumpah menggunakan dan menyebut nama makhluknya Allah. Ya, lahu ayyatasarrafa fi mulkihi wa fi khalqihi ma yasha. Allah bisa berbuat apa saja. Maka kita temukan Allah bersumpah wadduha wal laili idza saja, ya, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Wawunya waw sumpah. Nah, bagaimana menggunakan yang lain? Sering kita temukan sumpah warabbil Ka'bah. Jadi kalau sumpah mesti yang di bawahnya setelah itu dia barisnya harus kasroh. Nah, kalau ada sumpah pasti ada maksudnya. Apa di dalam surat itu? Jadi tujuannya apa? Ia membersihkan jiwa yang bisa dilihat dengan mata, apa yang tersembunyi dalam hati, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui itu.
ada pesan yang harus ditegakkan, pesan yang harus kita laksanakan. Jadi pesan-pesan itu harus ditegakkan. Maka dibuatlah oleh para ulama buku-buku yang diberi judul dengan Aqsamul Quran. Artinya apa? Sumpah ini jangan dipermainkan. Dan kita tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluknya Allah. Ini menjadi topik penting dari ulumul Quran. Dan ulumul Quran salah satu pembahasannya adalah Aqsamul Quran ini.